Niki alhamdulillah acaranya khitanan. Punten Pak Istijab sebenarnya mumpuni badhe langsung njelasaken bab khitan, tapi jujur mawon kula mandan bingung. Bingung badhe cerita napa wong kula kan bocah. Bocah cilik wadon maning. Lah kula niki durung pernah disunati. Orang ngerti wong sunat kados napa sing disunati durung kelakon ngerti. Lah niki kepripun nggih, Pak? Pak Deper ngendika ya terserah. Sale undangane ditampa. Bisane undangane Pak Istijab kula tampi Pak Dewan anu karena demi napa, Bu? Demi napa? Sembarangan banget ya gini. Demi amplop. Emangnya gue wanita apaan? Ngarep dewek. Seru. Salah. Bukan demi amplop tapi demi panjenengan sedaya. Wah. Saking cinta nih kula kali piyayi kali kajar pada durung tau khitan ayo belajar bareng-bareng. Demi duit. Ngenyek. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya khitan atau sunatan utawi ngislami, kalau di tempat saya namanya sepitan. Cara mereka apa? Sami. Sene madan-madani. Sepitan, tapi kalau orang Inggris menyebutnya circumcision. Jebule teng luar negeri ana sing namanya Nini Sarkem. Tapi beda tulisan. Tulisannya tulisan Latin, carcucium, cacution. Macanya circumcision. Circum artinya memutar, session niku memotong. Dados circumcision adalah memutar and memotong your yoran yor manuk. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi khamsun minal fitrati. Sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi ada 5 macam. Yang pertama berkhitan atau memotong kulit kulup. Yang kedua namanya istihdad. Napa? Istihdad adalah maaf ngapunten memotong bulu kemaluan. Yang ketiga memotong kuku, yang keempat memotong bulu kumis, dan yang kelima memotong bulu ketiak. Maaf ngapunten nuwun sewu. Islam sangat mencintai kebersihan, kesucian. Karena salah satu syaratnya sholat adalah badan tempat sholat harus bersih suci, maka kulit kulup pelar jalar ingkang mengandung kotoran pun harus dibersihkan. Kita umat Islam dikasih waktu tenggang 40 hari. Ngantos lewih kang 40 dina. Kok maaf wulu-wulu niku kurung diketok. Ya Allah. Gembyang-gembyang. What is a gembyang-gembyang? Rungkud. Si bapak. Ini kalau udah bahas begini pikirannya terus berkembang. Kalau gembyang-gembyang dipotong tok kan wis mandan pantes, tapi yang gerungkut kan kudu dibabat. Soalnya ngapunten, kalau lebih dari 40 hari niku wulu-wulu rung dipadet diketoki. Ya Allah Bu, go gandulan setan. Jin, iblis suka banget kalau barang-barang sing kotor semrawut kayak gue. Maka sebelum 40 hari bulu-bulu seperti itu nusul punten maaf harus dipotong, dibersihkan. Maka kulit kulup pelare jaler niku mengandung kotoran utawi najis. Maka kulit kulup pelare jaler niku kedah dipotong gen pucuke sekedik terus diplekeh apa ya? Diplekeh kayak black plum boy diplekeh. Supaya bersih dari najis dan kotoran. Supaya antuk yang lakoni sholat dados sah. Inilah tujuan orang berkhitan, membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan ibadah supaya nggone lakoni sholat dados sah menurut syariat nggih sah mungguhipun Gusti.
Nun sewu bapak-bapak, Pak Dewan, Pak Lurah, Mbah Kiai, Bapak, saya mau tanya. Sengien Pak DPR, Pak Lurah kan pun disunati nggih, Pak? Berarti udah pengalaman. Yang saya tanyakan, Pak, manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki niku sinten nggih, Pak? Subhanallah, luar biasa, Mbah Kiai dilawan. Riwayatnya begini, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam yuswane umurnya sudah mencapai 80 tahun. Pak Lurah kalau dikasih umur sampai 80 tahun itu umur mau buat apa, Pak Lurah? Dalam bojo maning. Ya Allah Lurah, pantesan dari tadi lirik-lirik mumpuni. Maaf ya Pak Lurah, aku nggak mau jadi yang kedua. Tapi memang betul Nabi Ibrahim waktu itu istrinya udah 2. Padahal di riwayat semua istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam wonten sekawan. Tapi yang sangat masyhur adalah istri sepuh dan istri muda. Istri muda namanya Siti Hajar, istri tua namanya Siti Saro, Siti Satinem tanggane jenengan. Siti Saro garwa sepuh garwa enem asmane Siti Hajar. Tapi ini bapak-bapak jangan salah paham loh. Nabi Ibrahim istrinya waktu itu 2 karena ada sebab yang kuat, alasan yang mendasar, yaitu ketika Nabi Ibrahim berusia 37 tahun menikahi seorang perempuan dari suku Babilonia. Kalau suku Babilonia terkenal dengan maaf gede dhuwur lencir kuning, irunge bangir dengan bola mata yang indah. Lah Siti Saroh berasal dari suku Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim menikah pertama dengan Siti Saroh, Nabi Ibrahim usianya 37 tahun. Tapi setelah Siti Saroh dinikahi oleh Nabi Ibrahim, lama ditunggu sampai tahunan, Siti Saroh belum bisa hamil. Akhirnya tangga taparo udah pada gosipin, ini yang gak hamil Siti Saroh, apa sih orang bisa menghamili adalah Nabi Ibrahim. Akhirnya suatu ketika dengan dasar iman, Siti Saroh bilang kepada Nabi Ibrahim begini, Pak, katosipun Gusti Allah niku dereng ngersakaken kita punya anak saking rahim kula. Amangka Pak, kanthi dasar iman kali Gusti Allah, ikhlas kula sakjroning ati ngantos dugi zahir batin kula pasrahaken dumateng panjenengan. Monggo Pak, silahkan bojo maning. Temenan apa Bu? Engko dhisik cabor. Jere nyong miki kon bojo maning. Iya sih Pak, tapi kon ana syaratnya. Ada syaratnya Bu? Ngonten Pak. Apa syaratnya? Syaratnya Bapak angsal bojo maning, tapi yang cari istri kedua saya sendiri. Masya Allah. Tuh Pak, salah satu syarat poligami namanya adil. Adil itu tidak hanya sekedar finansial saja. Dikatakan suami adil ketika istri pertama udah bisa nawani, monggo Pak bojo maning, berarti si lanang adil. Tapi kalau bojo pertama durung bisa nawani, berarti si lanang ngurung adil. Abot Pak adil niku, ucapannya gampang tapi abot sanggane. Lah Nabi Ibrahim sampai ditawarin sama sang istri, monggo Pak bojo maning, tapi syaratnya saya sendiri yang cari istri kedua untuk Bapak. Akhirnya temenan Siti Saroh mencari seorang perempuan yang kira-kira pantas dijadikan istri kedua. Siti Saroh nggak cari yang semok, denok, montok, molek. Ini pakai olah kubro. Tapi justru Siti Saroh jatuh cinta kepada budak perempuannya sendiri. Jadi Siti Saroh punya pembantu namanya Siti Hajar. Ngapunten sangat dados Siti Hajar itu aslinya adalah asisten rumah tangganya Siti Saroh piyambak. Dari mana asalnya? Dari suku Afrika. Ya memang hitam Pak. Tapi kan hitamnya Siti Hajar ini bukan hitam sekedar kulitnya, tapi justru sangat bersih suci hatinya. Karena Siti Saroh saja seorang perempuan jatuh cinta kepada akhlaknya Siti Saroh. Jadi pada intinya
kasus di Indonesia kemarin kayak di Papua dan sebagainya, bahwa warna kulit itu tidak menjadi jaminan masuk surga ataupun neraka, karena Allah Kanjeng Nabi sampun ngendikaken innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat manusia dari bentuk rupa derajat pangkat banda dunyane, tapi Allah meriksani manusia dari hati nurani dan amal ibadahnya. Maka ternyata Siti Saroh pun melihat Siti Hajar bukan masalah bentuk rupanya, tapi ternyata dari akhlak kesehariannya Siti Hajar begitu luar biasa. Akhirnya Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bareng dinikahi oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar belum juga bisa hamil. Udah agak putus asa Nabi Ibrahim. Udah sampai istrinya 2 tetep gak hamil-hamil. Akhirnya suatu ketika sawijining dalu Nabi Ibrahim nampi wahyu saking ngarsanipun Gusti Allah berupa mimpi. Inilah keterangan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu saking ngarsanipun Gusti. Ternyata mimpi Nabi Ibrahim di waktu itu adalah perintah dari Allah untuk melaksanakan khitan. Langsung Nabi Ibrahim khitan, tapi sebelum khitan Nabi Ibrahim pamit dulu sama istri tua yaitu Siti Saroh. Nabi Ibrahim pamit, "Bu, aku nampi wahyu saking ngarsane Gusti Allah bahwa bapak iki supaya nglakoni khitan, Bu." Khitan. Khitan sinapa Pak? Khitan kue Bu ngetok kulit kulup. Jadi kulit sing biasanya cokan ganggu kira teketok. Tapi Siti Saroh balik tanya, Pak, Bapak tadi bilang mau ngetok kulit kulup. Nah kulit kulup sih kulit nopo? Ternyata Siti Saroh dari ngertos kulit kulup. Bu, Ibu tahu pirsa ngertos kulit kulup napa mboten? Iya, etok-etok. Begini, kalau ibu sudah paham, saya di sini nggak akan menjelaskan. Tapi kalau ibu belum paham, akan saya kasih pengertian. Sepindah malih, ibu nih ngertos kulit kulup. Oh ya, kena mancing-mancing banget temenan. Nggih sampun niki kula jelasaken. Kulit kulup itu adalah kulitnya anak laki-laki yang berbentuk persis seperti kulit kulup. Bapak matane ketmu kalep kulup. Kulit kulup niku kulit. Duh, kok sampai sini mandan kelalen aku ya. Begini, kalau ibu tetap belum paham, nanti sampai rumah tanya sama si bapak. Pak, kulit kulup kayak ngapa? Bapak jawab, ini suara Nana. Takun sing anana baik, tapi kan Nabi Ibrahim bijaksana, tetap menjelaskan dengan detail karena Nabi Ibrahim juga khawatir mbok Siti Saroh sampai salah paham apa yang jadi maksud tujuannya Allah. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan, Bu, kulit kulup itu adalah kulit ketemune kok kulup mani. Kulit kulup niku kulit pucuk kemaluane wong lanang. Nah, kuwi maksudnya nyungel banget ket murah ketemu. Dadi mong sarening kulit kulup kuwi nggon pucuk mengandung kotoran utawa najis, dadi kudu diketok karo gaman. Ternyata malah Siti Saroh kaget. Masya Allah, Pak. Nek kados niku kula mboten setuju. Lah dene malah setuju, Pak. Kono barang siji-sijine. Langkah gantine, Pak. Akhir duwe anak malah diketok moh nyong. Rasa setuju. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap jelasaken, "Ge putra nu diketok mu setitik tak lewih. Aja kok tidak nyong mo, Pak. Gue nu bahaya banget gue Pak waril pantangan muh nyong moh." Akhirnya gaman sok anan-anane gaman teng dalam dumpetin kabeh nang Siti Saroh. Pesok arit gunting celurit bedok bendok lading kabeh dumpetna. Kuatir mbok sampai Nabi Ibrahim khitan temenanan, tapi nganu perintah saking Allah. Nabi Ibrahim tetap menjelaskan apa yang jadi perintah Allah, tetap dijelasna orang gelem manut. Ketika Siti Saroh lengah,
Diam-diam Nabi Ibrahim madosi gaman. Pesone digoleti ora ketemu, are cerit bendo lading digoleti mboten kepanggih sampai Nabi Ibrahim longok-longan. Ibu ngertos longan? Ngisor amben. Bareng longok-longan Nabi Ibrahim nemu wadung. Ngertos wadung mboten? Wadung cara mriki napa? Kampakana bel dewek kados niku nggih Pak. Cara nggen kula wadung, prekul. Mboten pirsa prekul. Ngecara Cilacap wadung cara mriki bel. Ya wis manut bela-bele Pak tukang kayu sing cok kanggo mlathoki suluh. Bareng Nabi Ibrahim longok-longan, Nabi Ibrahim nemu bel. Jenengan ngendika wadung kula matur bel kan lengkap. Bareng bele dipun pundhut Nabi Ibrahim langsung tindak tengah alas. Dugi tengah alas Nabi Ibrahim sumerep wonten watu gedhe. Bareng sumerep watu gedhe niku Nabi Ibrahim maaf ngapunten menek watu gedhe kedapel dugi nang ndure watu nun sewu sanget Nabi Ibrahim nglorotaken celana terus lenggah methatang nang dhuwur watu. Bareng Nabi Ibrahim lenggah methatang maaf nun sewu sanget manut cakrane Nabi Ibrahim dicimiteng piyambake terus dilandesna nang dhuwur watu maklawer. Jenengan guyon maksudnya napa? Jenengan guyon dibayangna kon. Jangan dibayangkan kan 80 tahun. Nembe nglakoni khitan yo kahanane kados niku. Bareng sampun dilandesaken Nabi Ibrahim nyepeng bel. Nabi Ibrahim terus donga karo ancang-ancang persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Dok pendelo copot helme Nabi Ibrahim. Bareng copot helme Nabi Ibrahim, ternyata beliau merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Banget yang sakit Nabi Ibrahim ngantos jumbul-jumbul karo tulung-tulung. Nabi Ibrahim gede jumbul-jumbul kali tulung-tulung ngeten. Astagfirullahaladzim. Iya. Engkau disit. Anu niku kan boten ngangge bius, Bu. Lah diketok kan nganggo bel. Larane kaya ngapa? Madeg. Iya. Allah. Gitu ngeleret temen iya. Allah. Dia kan kurang jumbul-jumbul. Sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados mandhap teng bumi ngobati Nabi Ibrahim alaihissalam. Bareng Nabi Ibrahim diobati malaikat Jibril atas ridhonya Gusti Allah langsung mantun seketika. Bareng langsung mantun Nabi Ibrahim langsung kondur teng dalem. Dugi dalem tengah dalu. Karena Nabi Ibrahim niku pun anyar bentuke, Nabi Ibrahim niku terus kepingin kepingin ngetes. Tapi maaf nun sewu nggene ngetes kali karo eneme Gang Asma Siti Hajar. Bareng dijajal Siti Hajar kaget. Karena kaget Siti Hajar talat Nabi Ibrahim. Ayang papi. Ana bojo nom sih Bu. Ayang papi niki kok ora tau-taune ana sing beda ya Pak. Hah? Beda kepriye Bu? Nggih Pak niki kok ora tau-taune kula dadi krasa magles. Oh iya Bu klalen ki bapak. Ora awe ngerti karo sliramu disit. Bisane sliramu krasa magles jalaran bapak Kiki wis nglakoni khitan. Dalam khitan Pak. Iya Bu, khitan sinopo Pak? Khitan kue Bu ngetok kulit kulup. Dadi kulit sing biasane cokan ganggu wis teketok mulane sliramu dadi krasa magles iki gue. Kados niku Pak. Temenan isuk-isuke Siti Hajar njur woro-woro aweh pirsa karo kanca-kanca ibu-ibu yang lain. Siti Hajar gane wara-wara begini. Boke putek kandhani anak penting. Anak apa Siti Hajar? Ki ora tau-taune mau bengi aku dadi krasa magles. Hah? Aja seru-seru ya mambeng aku dadi krasa magles jalaran bojoku wis nglakoni khitan.
Lah kan anu rahasia Pak, mbok ngasih krungu tanggane kan isin barang kaya kuwe. Mulane biar dikapadak rasa makles ngana bojone dikakon padakitan ya yo. Iya. Tekan dalam tiang istri niku ngengken garwane kon pada khitan elah malah kabar berita menyebar luas akhirnya tiang kakung tak enom podo khitan kabeh gini ku tujuannya khitan sepados napa lah gue lo tadi di awal kan saya bilang tujuannya khitan membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan ibadah komakles niku sing deling-eling aja maklese bahaya. Mau sampean tentang letanggane Kang ngaji karo mumpuni uli apa makles. Nyong didukani karo kiyaine nyong. Ternyata beberapa bulan kemudian Siti Hajar bisa hamil dan melahirkan seorang bayi kakung diberi nama Nabi Ismail alaihis. Dan ternyata antara berkhitan kali Siti Hajar hamil niku waktunya mboten dangu hanya beberapa bulan kemawon karena ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun nikulah Siti Hajar melahirkan bayi kakung dan disusul beberapa puluh tahun kemudian niku ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun Siti Saroh istri pertama yang tadinya nggak bisa hamil ternyata melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihis. Berarti jan bojo pertama kalau cerita merinding nih. Bojo pertama nggone berjuang luar biasa. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berusia 37 tahun. Dan baru saged hamil ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Berarti nunggu, berjuang sampai goletaken bojo untuk sang suami begitu luar biasa. Itulah keluarga Nabi Ibrahim yang memang sangat-sangat kokoh antuke beragama, sangat-sangat kuat iman takwanya diuji dengan ujian yang begitu luar biasa keluarga Nabi Ibrahim. Maka adik kula niki Ananda Farzan karena sampun dipun khitani mugi-mugi estu dados lare ingkang Al-Qur'an lare ingkang soleh. Amin Allahumma. Ada yang tanya kemarin sama saya, kalau Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan, lalu bagaimana dengan Kanjeng Nabi? Wah, Kanjeng Nabi dan Nabi Ibrahim khitannya sangat jauh berbeda. Kalau Nabi Ibrahim dikhitani pakai kampak, tapi kalau Kanjeng Nabi Nun Sewu dari wiwit kandungan sang ibu, begitu beliau lahir tengah alam dunia sudah dalam keadaan berkhitan. Berarti dengan secara langsung dikhitani oleh Gusti. Lah kok ono menungso wingi nini pidato sambutan sampai banding-bandingaken Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno. Ini punten loh maaf. Kalau saya seorang warga Indonesia mengakui Insinyur Soekarno adalah presiden kita yang pertama. Tapi kalau Kanjeng Nabi sampai dibandingkan dengan manusia, lho kula mboten terima. Kanjeng Nabi manusia, saya juga manusia. Tapi kan Kanjeng Nabi kali kita manusianya beda. Dan niki nun sewu, lagi khitannya Nabi Ibrahim saja kali Kanjeng Nabi sangat jauh berbeda. Loh kita manusia sing berlumur dosa kok tegel-tegele sampai banding-bandingakan Kanjeng Nabi dengan Insinyur Soekarno. Akhirnya kemarin banyak orang salah paham. Ada seorang DPR, Pak Dewan, tapi bukan DPR Purbalingga. Ada DPR datang ke rumah saya Pak untuk menanyakan hal itu. Mumpuni kemarin ada yang tega membandingkan Kanjeng Nabi dengan Insinyur Soekarno. Ini saya DPR baru dilantik mumpuni. Saya mau tanya sama jenengan. Kalau DPR sama menteri, hebat menteri apa hebat DPR? Saya jawab, ya hebat DPR. Bisa nih, iyalah. Menteri orang bisa perintah karo DPR, justru DPR bisa perintah karo menteri. DPR lebih duwe kuasa. Wah, hebat gue guys. Maning-maning nyong takon mumpuni. Kalau DPR sama KPK, hebat KPK apa hebat DPR? Tak jawab. Lah, ya hebat DPR. Bisa nih, iyalah. DPR ora bisa milih wonge KPK. Kualik. DPR bisa milih wonge KPK, tapi KPK ora bisa milih wonge DPR. Wah, hebat gue bro.
Maning yang takon mumpuni. Nek KPK karo DPR hebat, DPR siki nyong takon. Kanjeng Nabi karo DPR hebat, DPR apa hebat Kanjeng Nabi? Tak jawab. Ya hebat DPR. Lah bisane iyalah. Kanjeng Nabi pemimpin umat manusia sak alam jagat raya wedi karo Gusti Allah, tapi anak DPR korupsi ora wedi karo Gusti Allah. Jenengan tepuk tangan maksudnya apa? Ngaji kayak kampanye. Tapi DPR Purbalingga nggak begitu, betul nggih Pak Dewan? Yang kita harapkan sih dijauhkan dari sifat zalim. Kemarin saya ngaji di agak lama di Banjarnegara. Saya lagi duduk sambil nunggu jemputan di alun-alun Banjarnegara. Kalau kali ngombe es cendol dawet. Ketika saya lagi ngombe dawet niku, ada 2 orang bapak-bapak numpak motor banter banget mak sreset ngerim nang bakul dawet. Langsung duduk di sebelah saya, nyobatin ki wong pinter temen gue milih. Entah kenal saya atau tidak, tapi orangnya tanya begini sama saya, Mbak udah dari tadi? Oh, ya alhamdulillah dari tadi Pak. Lagi nginum cendol? Iya nih lagi ngombe dawet. Saya mau tanya Mbak, antara Banjarnegara sama Purbalingga beringinya dungkare di situ di. Saya itu nggak ngeh loh Pak, nggak ngehnya. Emang Purbalinggana beringin sing dungkar. Saya bingung tuh. Saya kira sing dungkar kur Banjarnegara tok ganu angin gede. Lah kae be malah urung dibuang wite. Saya pikir begitu. Lah maksudnya jenengan, iya maksudnya Bupati Purbalingga karo Banjarnegara disitine dungkar. Maning. Banjarnegara ora dungkar wong esiana wingi. Maaf punten Bapak Ibu, namanya jadi pemimpin itu ya harus nanggung resiko besar. Jadi lurah, jadi DPR, ada apa-apa pasti yang disalahin Pak Lurah. Jalannya bosok sing disalahna lurah. Ana wong melarat sing disalahna lurah. Ana rapat orang mangkat yang sing disalahna lurah. Sampai ana orang anyar sing disalahna lurah. Ya memang resiko begitulah jadi namanya pemimpin. Maka kita masyarakat boleh kritis tapi logis. Apa itu kritis logis? Anda boleh ngeritik tapi kritiklah dengan bahasa yang baik. Jangan hanya sekedar menjelek-jelekan, memojokkan tanpa kita tidak tahu kentang kimpule. Seperti contoh, anak dalan rusak takon karo lurae. Lurae, kita dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, dalam kabupaten, dalam protokol apa dalam bayi? Ditakokna. Berarti soalnya beda jalan, beda tugas wewenang, beda tanggung jawab. Betul Pak Lurah? Betul Pak DPR? Maka saya senang kalau di Purbalingga di mana-mana jalannya halus kabeh. Masih tekan puncri teng gunung kana Rembang be dalan halus. Ori munggah maning kana Karareja munggah maning ngasih orang nana lamuk ngasihnya duwe lamuk nang kana, duwe dulur jenenge Sunggokong teng mriku. Ya dalamnya halus alhamdulillah, maka bersyukurlah kita dengan apa yang di Purbalingga terjadi. Kita masyarakat harus pintar-pintar memilah dan memilih. Maka kita diberikan lurah DPR kita ataupun para pemimpin-pemimpin kita, walaupun kita maaf di sini mungkin ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Ayo sing guyub rukun. Jangan hanya gara-gara partai, beda organisasi, gontok-gontokan, mulai jadi sewang-sewangan, niku bahaya. Kemarin ada tetangga saya, suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Tapi alhamdulillah wingi bojone sing wadon meteng maning. Berarti barang anaknya lahir perpaduan antara Jokowi dan Prabowo. Nyatanya Pak Jokowi ya kerja, Pak Prabowo ya juga kerja untuk siapa? Bangsa Indonesia. Maka pada intinya, ini jam berapa ini Bu? Jam 9. Jam 9. Oh, jam 9 waktu Indonesia. Kali Kajar. Oh, jadi di Kali Kajar jamnya mundur. Berarti Kali Kajar pada pinter. Pinter nggone ngapusi. Diterusaken apa mboten? Tambahin apa mboten?
Saya khawatir Bu kalau ngajinya kemalaman, soalnya Kanjeng Nabi ndawakan sholat fardu yang paling berat itu sholat asar dan sholat subuh. Kalau ngajinya kemalaman saya khawatir gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangak karo. Makanya kalau saya pengajian itu nggak mau ke malaman, soalnya apa? Kadang-kadang supaya kawanan sing disalahna mumpuni. Apalagi kalau pengajian habis duhur, saya mau ngaji sampai rampung jam 5. Kenapa? Namanya ibu-ibu ikut ngaji, rampung ngaji, orang langsung balik ngumah Pak, kakean mampir. Betul nih namanya ibu-ibu, kondur ngaji ketemu tanggane. Saripah, boleh ngaji apa? Iya Puritem. Ngene Saripah mampir di setaring rumah, dene kowe balik ngaji sore temen. Ya nu kiai ini doyan ngomong. Ngene Saripah mampir ngomahku disit, aku nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Ngobrol kamar mandi 9 juta setengah jam dewek. Nang dalan ketemu karo Yusol. Dalam sisol. Wong kene mbak Yusol. Solekah. Yusol arep paring ngendi? Aring warung ge Saripah tuku obat nyamuk. Boleh ngaji apa? Iya, tapi mampir di sitaring ngene Ritem, jare Ritem nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Alah Saripah, rasa percaya karo omongane Ritem. Kena ngomong teh kentut. Hah? Pesane kentut iya nambone langka bentuke. Ngomongnya kamar mandi nih 9 juta tapi kan utangnya nang dindiana. Berarti kentut nambone langka bentuke. Hujan ya Bu. Iya berarti niki memang wayahe pun kon mudhun pengajian. Saleh nggih monggo-monggo pinarak ring sekedap wonten ing dalemipun sekitar mriki warga ngapunten sangat utawi maju mriki tes wonten lokasi niki ngapunten sangat Pak mboten ngira-ngira sahormat takdim kula karena memang niki Jawa. Monggo-monggo laku nyaket mriki malih Ibu kursine kali diasta. Alhamdulillah dipun paringi nikmat Jawa barokah. Mudah-mudahan hujan ini hujan yang membawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh semakin rekasa perjuangan ibadah semakin gede pahalane. Amin Allahumma. Berarti yang hadir di sini antara yang jumeneng ngadeg karo sing lenggah, ganjarane langkung ngageng sing lenggah napa sing ngadeg? Sing ngadeg. Semakin rekasa perjuangan ibadah semakin gede pahalane, berarti antara sing kiyuban kali sing kudanan ganjarane langkung ngageng sing kiyuban apa sing kudanan? Sing kudanan nggih monggo samudan-mudanan sedaya. Sing kudanan sing kiyuban sing lungguh sing lenggah sedaya ganjarane bakalan ageng tapi tergantung saka niate. Niat Bapak istijab menika istestu ngawontenaken ngaji niki nyuwun siadah barokah saking panjenengan. Mugi-mugi putra-putranipun Bapak istijab Ibu Ira mugi-mugi dados lare ingkang saleh, lare ingkang miguna mugi ngagama manungsa lan bangsa, anak yang Al-Qur'ani, anak yang qurrata ayun sing saged mendem jronjung jundur kali tiyang sepuh miguna mugi ngagama manungsa lan bangsa. Amin Allahumma. Bapak istijab ugi Ibu Ira sak keluargi dipun paringi sehat panjang yuswa yasa ingkang manfaat ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang menjadi contoh dan teladan untuk masyarakatnya. Amin Allahumma. Kita semua dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengkar rumiyin awit samangke doa niki saestu badhe dipun imami kalian Bapak Kiai Suparno nggih menika bapakipun Ibu Ira sak keluargi. Sumangga kangge imami doa hari ini panjenengan kula ampun kondur ampun cengkar rumiyin kanthi hikmat kanthi tambahing barokah doa samangke dipun imami kalian Bapak Kiai Suparno. Saestu saking kawula sedaya kelepatan nyuwun agung pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.